yang lainnya dan dia tidak memanfaatkan. Nah, dari pengalaman beliau ini yang saya tahu seperti itu, yang lebih-lebih yang kecil-kecilnya mungkin banyak, tapi dari beliau ke saya pun banyak. Saya punya masalah dengan itu di usaha, alhamdulillah. Dari saya mau tutup usaha, yang beliau nasihatin begini, seperti ini ya, bangkit kembali segala macam sampai alhamdulillah tidak punya utang lagi, perbankan baik perbankan maupun bangkai. Nah akhirnya saya mau punya anak, ditanya, saya mau punya anak, karena dari anak pertama dan dari yang pertama ke sekarang itu jaraknya kurang lebih 8 tahun. Nah dari umur 3 tahun aja saya udah pengen punya adik lagi, cuma saya bilang tahan dulu. Akhirnya saya sama istri KB, terus 5 tahun saya buka, saya program lagi anak. Ternyata dari program anak saya berapa kali maaf sama istri, kok nggak berhasil gitu kan. Akhirnya ya kita punya uang, kita segala macam, udah ekonomi sudah mendingan. Nah, kita program. Nah, ada suatu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan sampai saya bayar itu 10 juta. 10 juta untuk punya anak yang kedua ini. Nah, akhirnya kita sama mereka dalam macam ya, istri itu punya miom kurang lebih 2,3, sedangkan kistanya hampir 3, 2,7, 2,8 kistanya. Dan ponis dokter bilang kemungkinan punya anak itu susah. Walaupun kita diinjek pesen atau apa ya, ilmuwan saya lupa itu. Nanam benih apa, saya lupa, pokoknya itu 10 juta saya keluarin ya. Nggak berhasil ke rumah sakit. Nah, akhirnya kita ke alternatif yaitu Sinse. Dan Sinse mengatakan sama, di sini ada minyak. Jadi kemungkinan ya susah untuk punya anak lagi. Akhirnya udah selama berapa tahun kita berobat ke sana sini, udah bismillah dulu, memang kalau Allah ngasih satu ya sudah satu. Akhirnya saya main ke lagi ya, dia tahu nih kita lagi pusing, tapi pusing cuma pusing dan atau pusing uang. Dia keluar, kenapa sih ya pada pusing? Nah, kita tahu aja lagi pusing lagi. Ini apa aja nih? Anak yang pertama udah gede, udah mau 8 tahun, udah punya adik. Oh emang apa? Mau punya adik lagi? Iyalah lagi. Gampang gitu. Gampang gimana? Emang Pak Haji dokter? Kamu bukan dokter. Tadi kan dukun, gitu. Bisa aja kamu. Akhirnya udah. Ya kalau kamu mau, kata dia gitu. Kalau kamu mau ya silakan. Anda nggak apa-apa. Ada mau lagi. Wah ada kalau mau. Mau gak? Dia. Dia mau lah, siapa nggak mau? Tapi kita saya rumah sakit dengan habis sekian puluh juta, atau udah posisi dengan habis sekian juta, saya udah ke alternatif yang lain nggak bisa juga. Jadi dia teman-teman, ya udah kamu amalin aja. Apa pagi? Ya udah kamu amalin surat Maryam untuk istri kamu. Banyak sekali Allah jelaskan itu nikmat mana, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Tuh, nggak ada hubungannya ini surat Ar-Rahman. Saya berargumen loh, ini nggak sesuai konteks yang kita pelajari, yang kita tahu pelajari gimana gini, sampai berdebat tentang nama. Udah kamu intinya baca aja begini ya boleh baca begitu kalau emang ini baca dengan ada asal usulnya seperti apa saya baca, tapi kalau nggak ada ya buat apa gitu kan. Sampai berargumen banyak segala macam ya amal lah. Saya bilang sih nggak pantas lagi kalau soal Rahman dengan disandingkan surat Al-Maryam gitu kan. Mungkin surat Yusuf dengan Maryam mungkin pantas gitu. Udah kamu jangan aja gitu. Langsung ujungnya saya pantek begini. Sekarang gini Pak Haji, dapat dari mana amalan ini seperti apa dan untuk apa? Beliau jawab, udah kamu jalannya, ini amalan dari Abah Anom. Abah Anom, Abah Anom yang di Tasik aja. Iya Abah Anom. Nah itu guru saya. Oh ya udah tuh saya tanpa pikir panjang segala macam. Kalau dulu tahun 90 ya kita mengenal Abah Anom ini bukan ya, ulama karismatik, ulama yang bukan sembarangan gitu kan. Saya nggak pikir lagi ya, karena saya pulang, saya amalkan tuh. Pak Haji bilang 7 hari betul-betul ba'da maghrib nggak boleh
putus. Nah, saya jalankan segala macam, alhamdulillah tuh. Tapi di sini ya kita harus lihat dulu seperti apa kata tadi ya, dengan masa subur istri kamu setiap pada maghrib nggak boleh putus walaupun sesibuk apapun gitu. Insya Allah selama satu kali kita jalani kita yakin ya bisa. Akhirnya udah setelah pulang beberapa hari saya lihat istri ya, masa subur saya melakukan. Nah di situ sih ini udah telat berapa hari misalnya, udah telat kurang lebih 4 hari. Alhamdulillah belum berhasil. Nah sama saya yang kecil, yang pertama itu ngajakin ke time zone main, nggak tahu tuh kalau hari itu hari terakhir 7. Akhirnya udah lupa kita ngeblank segala macam. Pas pulang dari time zone itu waktu udah isya. Di isya itu baru ada yang ingetin, loh kamu belum baca. Oh iya, itu ngeblank sama sekali yang nggak bisa. Loh kok nggak tahu, kok lupa gitu. Akhirnya udah begitu pulang dari sana dan isya pulang sampai rumah langsung keluar darah. Ini nggak berhasil kok kayak gini kan. Ini harus kita ulang lagi gitu. Ya udah kita ulang lagi berapa bulan kemudian ya saya melakukan lagi. Alhamdulillah 2 kali saya baca rutinitas, saya baca dengan keyakinan. Ya alhamdulillah ada yang kedua anak perempuan ini. Terus yang kedua ya tanpa ada yang bilang ke rumah sakit segala macam ya, yang kita yakin amalan seperti ini bahwa ini yang memberikan seorang ulama, tanpa ada kita bantah. Karena kita dulu para santri itu kalau disuruh kiai nggak ada yang entar atau nanti langsung J atau siap Pak Kiai atau manut lah, nggak ada. Nah, karena saya tahu konteksnya Abah Anom ulama karismatik ya saya tanpa komentar lagi gitu. Ya udah kita jalan, alhamdulillah sekarang punya anak 3 dan berjalan semuanya sehat, anak saya 3 ya. Itu berkat dari beliau, amalan beliau kasih baca seperti beliau kasih. Nah kalaupun ada antara pemirsa atau netizen yang mau ya silahkan saya ijazahkan seperti tadi, karena ini benar dari Abah Anom dan saya nggak mau ngarang cerita, ini memang kejadian realita kehidupan saya dengan beliau, realita beliau di sekeliling lingkungan kejadian seperti ini banyak lagi, banyak macamnya. Di antaranya yang paling kalau menurut saya fantastis atau luar biasa ya seperti itu, dari tamu, dari dia nggak punya kendaraan, dari dia ngontrak dan segala macam, ini ya semua hasil dari pemberian kamu dan tidak mematok hal sekian. Nah, itu cerita beliau sedikit. Nah, selebihnya ya mungkin banyak yang nggak mungkin saya ceritakan. Beliau mempunyai atau kelebihan yang dikasih